Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Anggraini, NPM 18405, kelas di Informatika 3A. Saya akan menjelaskan tentang materi keamanan multimedia. Keamanan multimedia. Perkembangan bisnis konten digital membawa peluang bagi kejahatan klasik di bidang teknologi informasi, yaitu pembajakan. Nah, konten-konten tersebut seharusnya menjadi legal dari produsen dan secara legal dimiliki orang yang telah membelinya. Konten digital yang seharusnya diprotektif tidak hanya ketika dikirim, tetapi ketika konten digital tersebut mencapai kepada pemakaiannya. Dalam keamanan multimedia ada steganografi, digital watermarking, digital rights management. Digital watermarking dikembangkan untuk menentukan keabsahan pencipta atau pendistributor suatu data digital dan integritas suatu digital. Ada steganografi atau sering juga dikenal dengan informasi bidding, merupakan ilmu yang mempelajari keamanan penyembunyian data pada data lainnya, yaitu dalam data format digital. Perbedaan steganografi dan watermarking. Perbedaannya antara lain adalah pada tujuan atau implementasi kedua metode tersebut. Steganografi dimasukkan dalam komunitas informasi, sedangkan watermarking dimasukkan untuk melindungi hak cipta milik siapa yang dokumen tersebut. Nah, steganografi adalah suatu teknik untuk menyembunyikan informasi yang bersifat pribadi dengan suatu yang dihasilkan tanpa seperti informasi normal lainnya. Kegunaan steganografi dan teknik steganografi. Kegunaannya adalah steganografi dapat digunakan untuk berbagai macam alasan. Berbeda di antara untuk alasan yang terbaik, namun dapat juga untuk yang tidak baik. Untuk tujuan legitimasi dapat digunakan pengamanan seperti citra dengan watermarking yang alasan untuk memperlindungi copyright. Steganografi juga dapat digunakan sebagai cara untuk membuat pengganti suatu nilai khas satu arah. Itu penggunaan mengambil suatu masukan panjang variabel dan membuat sebuah peluang panjang statis dengan tipe string untuk melakukan verifikasi bahwa tidak ada perubahan yang dibuat pada variabel masukan yang asli. Selain itu juga steganografi dapat digunakan sebagai tektos untuk citra. Dan adalah terdapat dari metode sistem steganografi. Tujuan teknik adalah menyembunyikan keberadaan pesan. Juga adalah gambar kedua dalam menunjukkan tiga faktor yang saling berkompetisi, yaitu capacity, capacity, robustness. Penyisipan informasi dengan jumlah yang lebih banyak dapat saja mengubah objek objek, sehingga keberadaan informasi dapat digunakan sebuah identifikasi. Anti-identifikasi adalah kemampuan untuk menghindari identifikasi. Teknik watermarking dan kegunaan watermarking. Ada temper profit dan factor location, annotation atau caption, copyright atau label. Ada jenis-jenis dalam watermarking. Ada focus watermarking, verify watermarking.
syarat sebuah digital watermarking yang ideal. Untuk mendapatkan suatu teknik digital watermarking yang baik, maka teknik tersebut harus dapat memenuhi kondisi adalah elemen dari suatu digital yang dapat langsung manipulasi dan masih dapat ditumpahkan ke dalam data digital tersebut dengan kualitas dari data digital yang setelah dibumbui watermark dapat sebenar mungkin. Metode audio watermarking yang sering dikaji dibagi menjadi satu domain waktu, dua domain frekuensi. Selanjutnya, Digital Risk Management (DRM). Divisi DRM adalah suatu terminologi yang melingkupi keberadaan teknologi yang digunakan untuk mendapatkan penjelasan pendahuluan akses terhadap software musik, film, dan data lainnya. DRM mengenalin pendeskripsian layar, analisis visuasi, perdagangan, dan pengawasan hak dalam segala macam aktivitas data. Berikut ini adalah beberapa teknologi yang dapat teknologi keamanan yang berkaitan dengan DRM, di antaranya keamanan dan integrasi fitur suatu sistem operasi komputer, ring management language, enkripsi, tandai digital, filtering, dan teknologi marketing lainnya. Tujuan Digital Risk Management DRM atau disebut dengan DRM. Tujuan umum dari DRM adalah keamanan pengiriman delivery security. Konten digital biasanya diterima oleh pihak yang melalui jalur yang tidak aman, seperti misalnya dalam internet cukup besar kemungkinan data yang dikirimkan dipintas oleh orang yang mempunyai wewenang. Salah satu tujuan DRM adalah bagaimana konten digital yang dikirim diterima hanya seorang yang berhak dan dalam keadaan utuh seperti kondisi awal pengiriman. Algoritma enkripsi simetri dan cukup tidak ingin melakukan pengontrolan distribusi konten digital dengan DRM. Salah satu teknik yang bisa digunakan untuk mewujudkan itu adalah enkripsi kunci publik. Contoh implementasinya sebagai berikut. Setiap DRM agent mempunyai pasangan kunci privat satu sama lain. Seluruh kunci publik masing-masing DRM tersebut diketahui oleh pihak pengiriman konten digital. DRM agent hanya menerima konten digital, tidak bisa dari DRM agent lain. Ketika melakukan pengiriman konten terlebih dahulu, kunci publik DRM agent dituju. Cukup sekian yang dapat saya bisa jelaskan, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih.